Leluhur berdarah memang menjadi lebih muda. Meskipun dia dulunya masih kecil, dia memiliki wajah seorang lelaki tua, seperti monster, yang membuat orang takut untuk mendekat. Tetapi pada saat ini, dia berjalan keluar dari kemuliaan, awalnya terkulai. Kulit kendur dan keriput. Dan secara bertahap menjadi lebih kencang dan penuh. Dengan cara ini, nenek moyang bayi berdarah tampak seperti anak yang agak dewasa sebelum waktunya. Ketika ketiganya bertemu, malam tidak lagi menyelimuti segalanya seperti itu, tetapi diterangi oleh cahaya, dan mereka tidak lagi ragu-ragu, dan terus mencari cahaya. Bagaimana dengan wanitamu dan gadis kecil dari klan Huaxu? Entahlah, tapi mereka juga harus mencari cahaya. Pasti di malam yang gelap ini. Qin Yichen terus berpacu, dan selama periode ini leluhur bayi darah sangat bingung. Di mana bocah lelaki Muciyu meninggal. Totem elf masih ada di tangannya pada saat itu. Semua orang terus mengeksplorasi kemuliaan. Kali ini mereka tidak perlu lagi bertindak secara terpisah. Dan tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada Raja Malam Abadi untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dan ketika Qin Yichen menyelamatkan dua peri kecil dan membiarkan dua kecemerlangan mekar, dan kemudian melarikan diri ke kecemerlangan ketiga, mereka akhirnya bertemu Putri Wenxing dan Hua Daoru. Saya melihat dua orang berdiri di lembah emas, masing-masing daun seterang pedang dan baju besi emas. Lembah itu seperti tebing di Jedi, dan di ujung tebing ada pohon suci dengan cahaya kemasan seperti layar, yang menyerupai daun pisang. Cahaya kemasan tampaknya menggantung seperti untayan emas. Namun, pada saat ini, saya melihat bayangan pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan pola malam gelap berkeliaran di sekitar kedua wanita itu, seperti barisan pembunuh yang tidak dapat dipatahkan. Pedang itu terus menggores darah pada mereka, membuat wajah lembut dan cantik Hua Dao semakin pucat dengan naga. Darah untuk pucat. Kedua wanita itu bermandikan cahaya kemasan, dan Putri Wenxing memegang senjata bendera untuk berdiri di depan tebing, seperti seorang wanita yang berada di penghalang. Dia tidak kehilangan janggut dan alisnya, mendukung Hua Dao dengan lembut. Hua Daoru meneteskan darah naga di jaring laba-laba seperti kabut di malam hari, membiarkan kecemerlangan mekar secara bertahap, dan Putri Wenxing sudah kehabisan kekuatannya. Dia tidak kekurangan surga dan tidak ada kontrak dengan surga. Yang disebut kaisar kekaisaran adalah di depan kekuatan para dewa. Lemah dan konyol. Namun, saat tubuh halus Putri Wenxing terhuyung-huyung, dia terus mundur. Dan ketika dia terjepit dengan Hua Daoru, dia melihat sesosok menembus malam dalam barisan pedang dan bayangan yang membunuh. Selamatkan dia. Tepatnya, ada 3 sosok yang terbunuh sejak malam. Tetapi di mata Putri Wenxing, hanya orangnya yang tidak ada bandingannya. Kayu. Tanda seru. Aku di sini. Aku di sini. Saya melihatnya. Qin Yichen melesat keluar dari malam yang gelap, dan sebelum dia punya waktu, dia tidak bermaksud mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia melihat Putri Wenxing, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, tersenyum dan menangis, dan bergumam, bahkan jika itu malam yang gelap. Tidak bisakah kita berpisah? Mulut Qin Yichen berkedut, jangan terlibat dalam adegan sensasional dalam adegan sekecil itu. Qin Yichen memandang Hua Daoru dengan prihatin, yang membuat langkah Putri Wenxing tiba-tiba berubah menjadi dendam. Dia akan marah. Tetapi mencicit dan suara menjilat bibirnya memecahkan suasana. Saya melihat leluhur bayi berdarah menatap Hua Daoru. Matanya penuh keserakahan. Tetapi keserakahan semacam itu sama sekali bukan nafsu jahat. Itu hanyalah pembuat onar tua. Qin Yichen menepuk dahinya. Darahnya hampir habis. Kamu bisa menahannya. Leluhur berdarah itu mengangguk. Dan kemudian menatap Putri Wenxing lagi. Dengan rakus muncul kembali. Gadis kecil. Saya menemukan bahwa darah suku Shen Kue dan Wu Jin di tubuh Anda sangat murni. Ini langka. Putri Wenxing tampak ketakutan dan bersembunyi di belakang Qin Yichen. Leluhur berdarah menelan beberapa suap dan meludah, dan kemudian melawan haus darah. Mereka menebas sepanjang malam, meledakkan kecemerlangan, dan dalam adegan ini, bahkan iblis dan iblis di kuil peri, mereka semua melihat kecemerlangan di kedalaman malam yang bersinar terus-menerus. Mereka merampas harta Raja Dewa. Menghadapi kecemerlangan, seperti ajaib merasa sangat mempesona, bahkan lebih jijik dengan kecemerlangan dari makhluk biasa. Dan melihat Mei mencengkeram matanya dan menggertakkan giginya. Orang-orang itu benar-benar berhasil. Segel yang ditinggalkan oleh Raja Tuhan gagal menghentikan mereka. Dan mereka berempat bahkan tidak bisa mengalahkan Bai Guanxing dan Demon Yue Kong. Di mana Raja Dewa? Kenapa dia tidak kembali? Para seprite mau tidak mau mengaum. Semut-semut ini sangat menyinggung Raja Tuhan. Ini adalah dosa berat. Mengapa Raja Tuhan tidak kembali? Mei menggigit gigi daging dan darahnya. Dan wajahnya yang hancur penuh dengan kebencian. Ini hanya masalah berbicara. Ini semua monyet mati Yuan Kiki. Raja Dewa dapat memberi Bai Guanxing sedikit wajah. Tetapi itu hanya memberikan sedikit wajah. Tapi Bai Guanxing dan semut-semut ini tidak tahu bagaimana membesarkan mereka. Mereka membakar pohon elf dan tulang-tulangnya. Tidak termasuk. Dan berani mengingini harta para elf. Dengan wajah kecil Putra Baize,
mustahil bagi raja untuk mentolerirnya sampai sekarang. Dan alasan terbesar mengapa kelompok orang ini, termasuk Bai Guanxing, berani masuk tanpa izin ke Tanah Malam Abadi, bahkan sampai akhir, bukanlah kejeniusan dan kebijaksanaannya, tetapi karena ada Yuan Qi di belakangnya. Saya melihat bahwa di kedalaman malam, pancaran terus menerangi, dan malam terus-menerus meringkuk, seolah-olah diusir secara bertahap, dan tempat di mana ia bisa menggeliat menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Tapi Qin Yichen tidak tahu bahwa malam yang gelap tidak bisa mundur, dan itu membuat Eternal Night God King yang jauh di kegelapan yang luas tak tertahankan. Putra Baize, jangan berikan itu ke wajahmu. Pada saat ini, Raja Dewa Malam Abadi berada di tengah malam yang gelap. Bahkan, dia telah memperhatikan insiden di kota Wuxin. Pada saat ini, dia mencari leluhur hitam untuk masalah ini. Kedua Raja Dewa merasa berpikiran sama dalam kegelapan, dan mereka semua memancarkan kekuatan yang membuat semua orang ketakutan. Tetapi dibandingkan dengan malam tanpa batas, kegelapan mengerikan dari leluhur hitam tampak lebih menakutkan, dan itu cukup untuk melenyapkan 10.000 cara, langit hitam gelap yang besar. Mereka tampaknya mengambil kembali harta para elf. Leluhur Hei tenang dan santai, seolah-olah semuanya terkendali, jauh di atas, seperti kecemerlangan yang dihasilkan Qin Yichen, bahkan tidak cukup untuk memenuhinya dengan kualifikasi untuk melihat ke bawah. Tian Dao, siapapun bisa menggunakannya. Naga asli digunakan untuk menahan kita, dan untuk apa aku menggunakan Tian Dao? Tentu saja, itu digunakan untuk menghadapi musuhku. Suara Heiju sepertinya berasal dari Henggu, seolah-olah alam semesta pada awalnya gelap, dan sulit untuk diamati. Aku tidak punya teman, tapi kamu tidak harus menjadi musuhku. Di malam yang gelap, tampaknya ada rangan rendah dari gigi terkatup. Setelah beberapa saat, Raja Yongye tersenyum, jadi dalam hal menggunakan jalan surgawi, mengapa tidak membiarkan kita menggunakan satu sama lain? Heiju tampak tersenyum juga. Manfaatkan, saya sangat menyukai dua kata ini. Tetapi semut-semut itu merasa bahwa kedua kata ini penuh dengan penghinaan. Itu sebabnya mereka semut. Mereka tidak tahu bahwa mereka dapat menggunakan langit dan bumi, atau digunakan oleh langit dan bumi. Itulah nilai keberadaan di dunia ini. Titik. Adapun 7 kera, berikan padaku.